Jadi ketahuan kan satu kalimat. persentase gambarnya kan mungkin 90-80%. Iya. Berarti untuk anak yang level A gitu ya Bu ya. Level A. Lomba masak makan kerupuk. Tapi kalau ketika membacakan ke anak, apakah nanti seperti ini aja, lomba makan kerupuk, aku pasti bisa menang gitu doang atau gimana Bu? Apa kita bisa menambahkan? Apa harus sesuai? Jangan ya. Justru ketika read aloud juga ketika membacakan buku ya, baca teks yang ada, jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mastaka. Mari sharing di perpustakaan. Ketemu lagi di podcast Mastaka bersama saya Noni. Kali ini ditemani oleh hostnya Teh Desi. Gimana perasaannya? Ini perdana ya? Ini perdana dong dengan Teh Desi. Nge-host biasanya aku narasumber ala-ala. Dan narasumbernya juga sudah dari luar, bukan orang kita juga ya. Narasumbernya asli. Untuk ala-ala kadar lagi. Ala-ala kadar lagi. Asli narasumbernya dan luar biasa. Kita sangat luar biasa. Dari mana Bu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, nanti kita kenalan. Nah, Sobat Mastaka, kita kenalan ya. Di sini di hari ini di tanggal berapa nih kita? 2. Iya, kita syuting di tanggal 24 di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi sedang dilaksanakan bimtek terkait dengan membaca nyaring. Nah, lo siapa yang sering mendengar membaca nyaring pasti dong read aloud itu sering sekali didengar ya. Udah sangat ini ya sekarang familiar banget read aloud itu se-Indonesia ya. Indonesia. Bukan Sukabumi aja. Iya. Dan kita sudah menghadirkan narasumber. Iya, narasumber yang sangat luar biasa. Tidak tanggung-tanggung narasumbernya, bukan hanya soal pembicara, tapi beliau ini yang menginisiasi apa? Membaca nyaring di Indonesia nyaring. ini ya. Beliau menginisiasikan secara langsung ya. Oke. Kenalkan dong. Ya, beliau adalah Dwi Leia Rosaria SH yang biasa dipanggil apa tuh? Rosi Setiawan. Nama panggungnya. Rosi Setiawan itu nama panggungnya Bu. Ibu. Ibu cantik sekali. Cantiknya. Padahal nggak pernah dipanggil loh. Iya, tapi di layar kaca. Di layar kaca ya. Yang saat ini sedang aktif di read aloud pasti tahu kan beliau ini siapa. Ya, selamat datang Ibu di Sukabumi. Bagaimana Bu suasana Sukabumi? Oh, senang. Ibu sudah berapa kali ke Sukabumi? Saya sih 4 kali deh. Aduh, banyak banget. Udah ya lumayan sering sih. Mengisi sama acara kegiatan. Ya, ada workshop biasa, ada talk show, kemudian trainer itu udah 2 kali gitu. Jadi kan memang di Sukabumi ini kan komunitas read aloud-nya tuh nggak cuma satu gitu. Oh ya. Dibagi menjadi beberapa, kan areanya kan luas banget. Betul. Kalau cuma ada satu nggak akan bisa mengcover area barat, area selatan. Iya, jadi Ibu, betul. memang Karena luas ya. Karena luas dan kalau terlalu jauh harus ke kota gitu ketemu sesama komunitas kan effort banget gitu, makanya dibangun di beberapa daerah. Iya. Sebagai informasi ini yang belum tahu luasnya daerah Kabupaten Sukabumi, kalau kita bandingkan dengan pulau yang lain, Lombok. Pulau Lombok itu hampir sama Bu. Iya, hampir sama sekitar 4.000. Sama dengan Sukabumi hampir sama, malah lebih luas kita kok. Kalau Pulau Lombok itu kan satu pulau ya, ada beberapa 3 provinsi, NTB, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur kan ya Bu ya. Kalau ini satu kabupaten. Bayangkan saking luasnya saking luas dan memang infrastruktur juga belum merata juga di Kabupaten Sukabumi itu. Jadi memang dibangun beberapa komunitas dan rasanya akan ada komunitas baru yang memang komunitas read aloud baru untuk mengcover daerah-daerah tersebut. Iya. Asli di Jakarta ya Bu ya? Saya sebenarnya orang tua sih Jawa Tengah. Oh ya, Jawa lahir sampai besar, sampai lulus kuliah itu di Bandung. Jadi ibu bukan orang Jawa. Bukan. Ke Jakarta waktu itu ikut suami
Iya. Jadi diboyong suami. Oh, ibu sudah punya Orang suami. Sukor Bandung, tepatnya di daerah Jadi daerah Bandung Utara. Bandung Utara. Oke. Iya, anak-anak udah besar berarti ya, Oh Bu ya. udah, cucu udah 4. Cucu udah Ibu di 4. Jakarta berarti dari sejak menikah di Jakarta. Menikah 1981, kemudian sudah 1984 Iya. Sampai sekarang. sampai sekarang. Ada yang bisa dijodohkan dengan ini jadi gimana? Apa? 2 perempuan. Oh, perempuan entah bisa sih. Sudah berkeluarga? Sudah Udah punya cucu dong. cucu masing-masing. Oh, masing-masing. Iya. Jadi ya, memang di rumah itu kebiasaan membacakan buku itu udah mulai dari waktu anak saya kecil. Baru saya tahu bahwa itu membacakan nyaring atau read aloud itu baru setelah baca buku The Read Aloud Handbook Iya. 2007. Oh, Karena iya. bagus gitu ya. Iya. Terus saya itu ingin orang tua lain tuh punya pengalaman seperti saya gitu. Iya. Nggak ngajarin anak belajar membaca gitu, Iya. tiba-tiba anak bisa baca. Iya. Makanya saya berinisiatif menerjemahkan buku The Read Aloud Handbook. Oh. Jadi awal jatuh hati kepada Read Aloud itu Iya. dia menginisiasi penterjemahan. Iya, Ibu yang membuat buku yang Read Aloud yang warna kuning itu kan ya, Bu ya? Ya, Iya. kuning, tapi Iya. yang biru, yang buku The Read Aloud Handbook yang karangannya Jim Trelease, Jim Trelease. itu inisiatif penterjemahan tuh dari saya. Oh, diterjemahkan. Ibu sebagai penerjemahnya di situ? Bukan. Enggak. Ada Jadi timnya. ada timnya. Jadi saya waktu itu membutuhkan penerbit gitu. Akhirnya Iya. saya bekerja sama dengan Mizan. Nah, Mizan. jadi Mizan yang cari nulisnya, cari Penerjemahnya. penerjemahnya, kemudian menghubungi Jim Trelease. Walaupun Jim Trelease sudah saya email pada waktu itu dan dia setuju untuk menerjemahkan, tapi harus publisher, jadi harus penerbit. Akhirnya kerjasama. Ibu meng-email penulisnya Iya. asli? Jadi memang Menarik ya? nekat banget deh, Iya. gitu ya. Nekat banget aktif. Ibu emang asli Iya. keseharian waktu itu apa, Nah, Bu? waktu itu saya memang saya adalah ibu bekerja, Iya. di perusahaan farmasi, jadi pharmaceutical company. Tapi pada waktu 2006 ketika anak saya menikah, Iya. gitu ya. Terus anak saya yang kedua lulus, itu saya sudah berpikir, ini nanti saya bakalan ditinggal anak-anak. Iya. Jadi saya harus punya kegiatan setelah anak-anak saya besar, setelah saya Iya. meninggalkan rumah gitu. Dan akhirnya sebetulnya saya awalnya mencari dongeng, ingin buat kelompok dongeng karena dongeng kan baik. Tapi waktu saya belajar dongeng, jadi saya ngundang narasumber gitu ya, terus saya belajar, saya bilang sama narasumber itu, saya nggak mau mendongeng seperti ini, saya mau mendongengnya pakai buku. Nah dia itu jadi yang bilang bahwa kalau mendongeng pakai buku itu bukan storytelling, Bu, itu read aloud. Ada bukunya dan dia yang pinjemin buku dari Read Aloud Handbook. Begitu saya baca, wah ini yang saya mau. Sebenarnya tanpa tahu bahwa akan memperluas, cuman tahu itu suka, terus ada bukunya, ingin orang tua lain juga baca buku itu. Itu sebenarnya Berawal awalnya dari tuh sederhana itu. Ya, jadi Ibu ini sebetulnya orang tua yang ideal ya. Kalau di mata anak-anak mungkin ya, bener nggak sih? Iya, betul. Iya kan, makanya jadi orang tua harus pinter kayak gini. Padahal dari basic bukan Basic bukan sama, ini kan? Iya. Jadi business development, jadi marketing, kemudian Jalan, terakhir no. business development di pharmaceutical. Iya. Tapi memang nggak tahu ya, saya ngerasa bahwa jalannya saya itu selalu di suatu tempat itu harus belajar. Jadi waktu kerja harus belajar sesuatu yang baru. Nah itu kayaknya udah mengalir gitu ya dari hidup saya. Jadi belajar, saya maunya belajar. Dan setelah saya jatuh hati kepada Read Aloud, saya justru lebih banyak belajar lagi. Iya. Ibu jatuh hati dan kemudian mempraktekkan ke anak-anak ya di rumah. Justru mempraktekannya kan sebelumnya. Oh iya, Iya benar. Iya. Jadi anak-anak waktu kecil ibu sudah read Sudah aloud ya? baca, Iya. karena nggak bisa ngedongeng gitu. Oke. Karena waktu itu tuh kenapa saya pakai buku, karena ketika saya mendongeng, anak saya itu protes karena dongeng saya yang kemarin itu nggak
sesuai dengan doangnya saya hari ini, nggak nyambung gitu. Sayanya udah lupa, saya masih ingat. Itu awal kenapa akhirnya saya Lebih baik memutuskan membaca, untuk pakai menggunakan buku gitu. Kan ibu bekerja ya, bisa beli buku gitu. Iya benar. Iya Bu ya. Gitu Teh Desi. Jadi ibu awal mulanya karena terbiasa membacakan anak, membacakan dongeng ke anak, cerita ke anak. Padahal ibu belum tahu bahwa itu tuh read aloud, belum ya waktu masa itu mah ya. Iya. Dan sekarang dikembangkan sampai seluas ini. Sebenarnya juga bukan tujuan untuk menyebarkan. Awalnya tidak sama sekali Nggak kebayang kepikiran. gitu. Hanya kebetulan kan tahun 2015 itu diminta untuk membuat program perpustakaan Kemendikbud yang di Gedung A di Jakarta. Ibu yang diminta sama saya diminta sama teman saya yang kebetulan kepala perpustakaan di situ. Nah, waktu saya bikinin program read aloud dan saya minta waktu itu ini mesti pejabat nih yang bacain buku. Terus kalau bisa Pak Menteri, aku bilang gitu. Ternyata diurus, akhirnya kejadian. Pada waktu itu sih menterinya masih Pak Anies gitu ya. Pak Anies bacain buku dan Pak Anies mau bacain buku karena dia tahu kan bagaimana manfaatnya. Nah, setelah itu saya diminta bikin workshop di perpustakaan itu, perpustakaan Kemendikbud. Nah, saya bikin workshop read aloud, dilihat oleh salah satu pimpinan di Dirjen Dikdasman, Pendidikan dan Menengah itu. Nah, lalu abis itu saya diajak masuk ke dalam gerakan literasi sekolah. Iya, GLS Kantor. Nah, di situ kan pekerjaannya adalah membuat modul. Nah, salah satunya yang saya masukkan adalah read aloud. Gitu. Iya. Dari situ 2016. Di awal-awal GLS itu masih di gerakan 15 menit membaca itu kan ya Bu ya? Betul. Tapi 15 menit membaca diisi dengan yang untuk pembiasaan. Itu terus ada membaca bersama, membaca terbimbing. Baca bersama dan membaca terbimbing. Tahu nggak membaca bersama dan membaca terbimbing? Membaca bersama itu berarti membaca bareng-bareng. Kalau membaca satu terbimbing, buku, ada yang mana nih? Baca bareng-bareng beda buku atau satu buku? Satu buku. Kalau read aloud kan cuman dibacakan. ada orang dewasa yang pegang buku dan anaknya mendengar. Kalau membaca bersama tuh harus bukunya yang sama. Kalau membaca terbimbing bukunya yang sama, ada guru yang membimbing bacaannya gitu. Prosesnya kayak seperti ini buku tentang apa kayak gitu-gitu. Yuk kita sama-sama pelajari kayak gitu ya Bu ya. Iya. Bu, kalau read aloud itu sebetulnya konsepnya sendiri untuk anak-anak saja atau bagaimana Bu? Sebenarnya nggak untuk anak-anak. Bahkan kalau kita lihat di US ya, di Amerika itu di toko buku atau di perpustakaan ketika mempromosikan buku baru itu dibacakan. Pada siapapun berarti kepada yang orang dewasa lain kalau buku orang dewasa. Ini memang alat promosi untuk mempromosikan buku. Konsepnya mungkin siapa sih yang nggak senang diceritakan, mungkin kayak gitu ya Bu ya? Iya, sebenarnya kan begitu kan, manusia itu kan memang makhluk yang menyukai cerita gitu kan, kisah gitu ya, kisah cerita gitu. Ya, mungkin itu sebabnya akhirnya di Perpustakaan Nasional itu kalau nggak salah sekarang ada gerakan buku bermanfaat itu per level ya buku itu. Jadi leveling book itu yang mengeluarkan adalah Kemendikbud. Jadi mencocokkan buku dengan jenjang membaca anak, kan? Jenjang membaca manusia lah. Ya, dari mulai anak 0 sampai 7 tahun itu jenjang pembaca dini, kemudian pembaca awal, semenjana. Nah, buku-buku dibuat untuk setiap jenjang membaca. Supaya tadi cocok gitu, sehingga yang membaca tuh tidak merasa terlalu mudah dan juga merasa terlalu sulit. Itulah konsep dari perjenjangan buku. Walaupun sih nggak semua buku, nggak perlu semua buku gitu. Jadi memang buku yang digunakan untuk belajar membaca itu perlu gitu. Tapi sebenarnya buku lain
dibuat, kayaknya nggak usah pakai perjenjangan juga nggak apa-apa. Iya. Iya. Apakah ibu juga bagian dari itu menginisiasi Jadi untuk waktu di penjenjangan? GLS, iya. Jadi waktu di GLS kita sudah mengajukan perjenjangan buku. Jadi kami masuk dalam tim itu karena GLS. Tapi yang sekarang ini ada tim baru yang menginisiasi perjenjangan. Iya. Ya diharapkan sih bisa tersosialisasi sehingga anak-anak bisa menemukan buku yang cocok, ya nggak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Karena itulah yang membuat anak-anak menjadi mempunyai pengalaman membaca yang menyenangkan. Iya. Kan kalau terlalu sulit kan, Iya, jadi nggak anak-anak kenal. takut, Iya, malah takut baca ini mah kebanyakan hurufnya banyak kayak gitu. Aku mah nggak mau, ya kan gitu kan? Kok kadang apalagi anak-anak yang PAUD gitu kan, nggak mau ini mah susah kan kayak gitu kan. Tentu ya kalau Tadi sih kalau nggak salah pernah lihat di YouTube Read yang buku Aloud Indonesia itu ya. Iya, ada. Kemarin kita kepo-kepo di YouTube-nya. Itu juga punya ibu, Bu? Apa? Enggak. Oh enggak. Itu nggak ada konten-konten Enggak sampai ke Kalau jadi namanya juga orang tahu Read Aloud adalah Rosi gitu ya. Jadi banyak sih kalau lihat di YouTube itu karena diminta penerbit ini, diminta penerbit itu untuk bacain buku. Saya sih nggak apa-apa. Boleh ya Bu ya kita bacakan. Soalnya kita juga jadi terinspirasi. Kita kan punya Ngejat channel ya Bu ya. Dan anaknya Ngejat channel gitu ada Ngejat Kids. Jadi khusus itu khusus untuk anak-anak memang segmennya. Kita baru bercerita saja. Cuman setelah kesini kayaknya Read Aloud juga bagus ya buat anak-anak. Kita harus mempromosikan itu karena ini adalah sebenarnya cara sederhana untuk membuat anak mau membaca. Jadi melibatkan orang tuanya dan orang tuanya ketika kita mengajar, ini dari pengalaman saya mengajarkan Read Aloud, orang tuanya tuh juga belajar. Ya, jadinya kedua-duanya tuh saling belajar. Mereka belajar bersama dan ini kan juga baik sekali ya. Benar sih. Kalau nggak salah kan ada tip. Kalau saya pernah beberapa kali mendengarkan pelatihannya tentang Read Aloud. Jadi sebelum kita membacakan ke anak sih orang tua juga harus membaca dulu kan. Nah itu tadi sih makanya. Iya, gunanya untuk apa? Supaya pada waktu bacain kan dia udah ngerti. Sudah paham ya isinya apa. Membacakan buku itu kan bukan tujuannya menyelesaikan satu buku, tapi justru menikmati proses tanya jawab. Nah, kalau orang tuanya nggak tahu apa yang ada di dalam buku kan akan kesulitan untuk mengajukan pertanyaan. Kuncinya adalah di kemampuan orang dewasa mengajukan pertanyaan, sehingga anak merespons. Nah, respons inilah ya ketika merespons kan otomatis anak berpikir. Nah, inilah yang membangun critical thinking anak. Bukan kayak gini ya. Nanya terus udah. Kadang kan yang harus kita ubah. Kalau dulu kan gitu kan, kita bertanya Cing ya. Nanya terus. Nanya wae. Nah, justru sebenarnya kunci dari anak berpikir ketika anak bertanya. Nah di situ kalau misalkan orang tuanya tidak bisa menjawab, gimana itu? Harus jujur. Jujur boleh ya Bu ya. Boleh. Ibu, mama atau ibu nggak bisa jawab. Ibu cari dulu ya jawabannya. Jangan dijawab asal. Karena nanti ngasal, anaknya juga terimanya sesuatu yang salah. Tidak. Yang sering ditanyakan anak-anak biasanya gini. Kok pas waktu nikah Dede nggak ada gitu kan ya Bu ya? Pokoknya hal-hal yang di luar juga jawaban orang tua ngasal juga kadang kan Dede ngasal jadi pikir tidak tipung jadi gitu kan jawaban orang tua bikin guyonan juga kan? Padahal boleh ya Bu walaupun sebenarnya anak kadang paham apa enggak tapi disampaikan lebih realis, maksudnya lebih ilmiah itu lebih bagus. Lebih bagus. Dijelaskan dengan bagus benernya gitu. Tadi sih sepertinya di meja sudah ada buku. Boleh nggak diperlihatkan nih? Ini seperti apa? Ini buku Dokter Gigi Sehari. Dokter Gigi. Ini buku klasik nih kalau saya bilang Aku Suka Caramu. Ini Krau tuh nih. Coba cerita apa ini? Dari sini kita udah tahu. Ini kayak lomba 17-an. Kerupuk. Boleh dilihat Bu.
Ini buku ibu yang bawa. Saya bawa gitu. Ini karya ibu ada yang Bukan. Oh iya, Ibu Dian Itu ini. Ibu Dian Christine. Ibu Dian. Yang penulis kita bukan? Sudah. Lomba makan. Ini kan tulisannya tuh cuman dua Jadi ketahuan kan satu kalimat. persentase gambarnya kan mungkin 90 sampai 80%. Iya. Berarti untuk anak yang Level A gitu ya, Bu ya. Level A. Lomba masak makan kerupuk. Tapi kalau ketika membacakan ke anak, apakah nanti seperti ini aja, lomba makan kerupuk, aku pasti bisa menang gitu doang atau gimana, Bu? Apa kita bisa menambahkan? Apa harus sesuai? Jangan ya. Justru ketika read aloud, tapi juga ketika membacakan buku ya, baca teks yang ada, jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangin. Karena apa? Karena ketika gini ya, aku bacain lomba makan kerupuk, aku pasti bisa menang. Nah, nanti ada orang lain lagi bacain buku yang sama, bukunya sama. Terus kalau ditambah-tambahin, anak akan punya pemahaman yang berbeda. Ini sebetulnya jadi tulisan yang benar itu yang mana gitu anak ya. Betul. Karena kan anak kan dia mendengar dulu. Iya sih, Anak yang kecil itu belum bisa baca kan ya. Bisa baca, belum bisa lihat paham teks tertulis, tapi dia bisa teks visual. Nah, kalau ini ilustrasi boleh dieksplor. Boleh dieksplor. Dari siapa nih? Nanti dia anak akan kasih nama nih, biasanya kan ini tokohnya nggak bernama. Tapi dia bilang, oh ini kakak gitu. Seru ya. Jadi kita hanya membaca sesuai teks, tapi ketika dan memperlihatkan gambarnya. Karena kan anak yang masih kecil, kata pembaca dini kan dia belum bisa baca teks, tapi dia bisa baca gambar. Tapi dari gambar ini kita bisa anak-anak silakan mereka untuk mengeksplor. Praktik baiknya Teh Dedi, Pak Dedi Mulyadi ya Bu ya, yang sering ini anaknya itu termasuk yang ikut Pak Dedinya ikut pelatihan Read Aloud dan anaknya dipraktekkan ke anaknya. Dia itu bacainnya pakai bahasa Inggris, belum bisa baca tapi dia udah bisa menceritakan kayak orang bener aja. Tapi itu bener kan Bu kalimatnya, karena mungkin dibacakan sesuai teks dan anaknya jadi pintar bahasa Inggris juga. Buku-bukunya juga bahasa Inggris. Udah pinter. Ngobrol bahasa Inggrisnya juga udah kalau nggak ngerti saya ngomong apa tuh, anak itu bisa belajar berbicara 2-3 bahasa pada saat yang sama. Keren ya otak. Tuhan tuh memang Golden Age katanya ya, bahasanya Golden Age itu. Jadi ketika kita bacain buku bahasa Inggrisnya, nanti dia akan punya kosakata bahasa Inggris. Itu Teh. Satu kalimat, aku yakin bisa menang, udah segitu ya. Tapi kan dari menang, lihat dari gambar ini kan mereka akunya siapa? ini kakak ini bisa kan? Iya, tuh yo mangap jadi caranya seperti itu. Wow, jadi caranya seperti ini ya. Dari situ. Nanti dibacakan kayak gini apa gimana Bu? Iya, pakai jari. Ditunjuk gitu ya sama kita. Oh ini. Kalau anaknya dekat gitu kita tunjuk. Aku ya. Supaya gini loh. Apa yang kita tunjuk itu kita ucapkan. Aku. Dia dengar aku, dia lihat tulisannya aku. Iya. Yakin. Jadi bisa menang. Nanti kan lama-lama dia sering mendengar itu, dia tahu kalau tulisannya AKU itu ternyata bacanya aku. Kalau sering juga kan bisa ini ya, bisa melekat di otak anak. Ayo deh, ini warna apa? Ini apa? Dari warna ternyata, jadi dia punya pengetahuan warna sama bentuk. Iya, bentuknya segitiga. Iya, yang gitu segi 4. Nah, ini kita melatih numerasi. Jadi selain literasi ada numerasi. Iya. Mainan aku belum jauh tadi sih. Padahal kita pustakawan tadi sih. Mainannya belum jauh, salah sama ibu. Bu mah terbangnya udah melesat. Iya, sama masih di bawah. Nah, itu karena ibu tadi yang satu poin yang saya ambil dari ibu tuh mau belajar. Setiap proses ibu tuh mau belajar dimanapun dan kapanpun ya. Setiap proses nggak tahu memang dilahirkannya begitu atau memang keadaan membuat saya harus belajar. Itu jadi contohnya pekerjaan ada produk baru, saya harus belajar. Kemudian ada bisnis model baru. Ya waktu dulu saya ingat banget disuruh pegang supermarket gitu kan zaman dulu. Itu saya
dikasih training full mengenai supermarket gitu, bagaimana dealing dengan supermarket. Jadi memang nggak tahu, kebagian harus belajar. Dan ketika prosesnya belajar itu ibu buat ibu senang atau terpaksa? Senang. Senang. Saya Senang sampai belajar. bilang sama teman-teman saya, ini kita harus bangun suasana lingkungan yang memang belajar. Sampai buku beli gitu loh, modelnya begitu. Buku beli apa-apa punya gitu. Saya karena berawalnya dari research ya, market research. Itu buku riset, waduh, Banyak ibu di rumah. penuh di rumah. Kemudian marketing, kemudian trade marketing gitu. Waktu itu kan memang baru trade marketing. Saya yang menginisiasi di tempat saya bekerja gitu. Saya harus belajar. Jadi awalnya ibu tuh kayak harus dituntut harus belajar, tapi jadi nyaman ya, jadi enak suka, gitu ya. Suka teh. Iya. Makanya ketika belajar. ketemu Rita Lau ini, langsung Jadi belajar. Iya. berarti kita harus banyak belajar lah. Banyak Tidur aja kita harus belajar rupanya. Iya, seperti sekarang tadi sih dia itu suka live TikTok, Bu. Boleh nggak spill ya? Boleh. Iya, kan ada sih dalam prosesnya juga belajar kan. Banyak dengan banyak orang. Nah, semakin banyak Ini belajar, juga belajar ini. iya, apalagi Belajar. sekarang Ini podcast. pertama. Ini perdana. Saya paksa. Ya. Iya. Ya Allah, kalau nggak salah ibu juga yang menginisiasi pelatihan ridolo di perpusnas ya Bu ya, Iya, yang jadi mengajar. waktu itu kami yang membawakan modulnya, kemudian konsep. Sebenarnya sih diawali dengan konsep peta jalan pembudayaan kegemaran membaca. Tapi karena Rita Laut, jadi pakai toolsnya, alatnya adalah Rita Laut. Dan ada 3 aktor yang harus melakukan Rita Laut: orang tua, guru, sama pegiat. Iya. Jadi sama pustakawan. Bu, yang peta jalan literasi itu ada Bu, jadi gitu Ada. konsepnya. Jadi Bisa kita dapatkan di mana Bu boleh, kalau boleh. itu? Nanti Nah, ya. aku share Iya, kayaknya seren ya. di aku juga. Iya. Dan itu memang aktornya ada 3, dan pelatihan perpusnas kan juga Iya. orang tua, guru, sama pustakawan dan pegiat Rita. Boleh diterapkan di kita nggak Bu nanti? Boleh banget. Misalkan nanti diterapkan tapi di kita sebenarnya sesuai dengan kondisi wilayah kita. Kemudian di sini kita membangun tadi bukunya. Benar-benar sesuai apa yang dilakukan oleh Perpusnas kan. Nah, Perpusnas menginisiasi Iya. adanya buku, kemudian ada promosi. Nah, kita itu pengen yang berbasis daerah, Bu. Kebudayaan Sukabumi itu pengen diperkenalkan melalui Nah, buku perjenjang itu loh, Bu. nanti ini kolaborasi dengan Balai Bahasa. Oh, Balai Bahasa itu di beberapa daerah itu mengaktifkan penulis-penulis untuk menulis ini konten lokal. bisa ya, Bu ya? Kita Bisa. kita yang ke sana dulu apa gimana ya, Bu nanti ya? aku inisiasi. Ih, keren. Iya kan terutama kan sekarang bahasa daerah. ya, bahasa Sunda. betul. Pimpinan kita itu senang dengan penulis-penulis dan kebudayaan yang diangkat di konten Bisa. lokal. Dan kalau mau cari buku bahasa Sunda, itu ada di Let's Read. Iya, Ya. iya. Let's Read itu saya Iya. sering pakai itu. Habis itu sekarang kalau mau dengan konten Lokal, iya. semua dengan Iya, terutama kita kan punya Geopark. Yes, Kemudian keren. kita punya Palabuhan Ratu itu Iya. luar biasa potensinya teh ya, wisatanya Wisatanya banyak kan kita ya. Belum lagi daerah Jampang. Iya. Oh, Jampang Banyak, ada pantai-pantai juga kan. Iya, tuh kan Curug Cikaso, Curug mana deh. Terus ada Belum pesantren, Bu. Kita itu kan kaya dengan pesantren juga di Sukabumi itu. bisa banget. Iya. Yuk. Iya. Mudah-mudahan nanti didengar sama mana Pak Kamit. Bagus banget. Iya. Karena kan gini loh, perkenalan katakanlah termasuk di dalamnya adalah membangun membangun kebiasaan membaca itu kan nggak mungkin dari orang dewasa, harus dari anak kecil. Terlambat gitu, Mulai dari akan sulit. ya. Tetapi ketika kita mulai menyemainya dari dini melalui buku cerita, ya katakanlah kontennya bisa kita sesuaikan, tapi buku ceritanya adalah tadi cocok dengan anak usia dini tersebut, itu akan manjang.
ya akan membuat anak menjadi pembaca sepanjang hari. Terima kasih Ibu, luar biasa. Ternyata seperti Ibu juga mau ngasih materi. Selesai ya tentu. Aduh Ibu, ada lagi yang sampaikan tadi sih mungkin. Nggak ada sih, cuman Ibu luar biasa, menginspirasi sekali. Iya kan? Iya, jadi lebih kayak nih Ibu bilang Kita kan harus belajar. sering bedah buku tentang parenting terus ya. Dan ini jawaban yang bagus juga untuk menambah parenting di rumah. Saya. Iya betul. Oke. Benar. Closing statement deh Bu untuk sobat Mastaka. Saya selalu bilang, berikanlah hadiah terindah kepada kepada anak-anak. Apa? Suara kita ketika kita membacakan itu menjadi memori, Iya. apa namanya, yang melekat Betul. bahkan di memori bawah sadarnya adalah suara orang tua. Iya. Jangan suara teriakan, Iya. tapi suara emas untuk membacakan buku. Mudah-mudahan next anaknya. Amin. Cari jodoh nah heula, Dra. Iya, cari jodoh dulu. Aman, Dra. Aya, Dra. Aya, oke we-nya. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sobat Mastaka yang sudah mendengarkan kita. Kapan lagi nih ada Bu Rosi di sini? Apa ya? Aduh, ketemu dengan beliau ini sangat menginspirasi, sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan podcast ini sangat bermanfaat untuk sobat Mastaka di rumah. Terima kasih sobat Mastaka yang sudah mendengarkan kami. Saya Nani dan Desi. undur pamit. Terima kasih Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.